Seseorang diharamkan mengambil harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hati pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atun nisaa saduqatihinna nihla. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan dalam kurung ya, yang sedap lagi baik akibatnya. Ya, jadi seorang laki-laki yang melamar juga dia harus bukan tertekan memberikan mahar, tapi dia memberikan dengan kerelaan dirinya. Ya, kalau ada penentuan nilai tertentu bisa saja, tapi dengan syarat memang itu dibutuhkan atau memang ya, sesuai kadarnya normal gitu, kadarnya normal. Ya, bukan dibuat-buat, Maka ini harus dengan kerelaan. Begitu juga pada saat setelah diberikan mahar, ternyata si istri mengatakan ini ada mahar kemarin diberikan sekian, kayaknya ada lebih, kita pakai sama-sama aja. Mungkin kita bisa bayarin cicilan rumah atau kendaraan atau kita pakai safar umroh misalnya. Maka itu dengan kerelaan semua itu dibolehkan. Ini yang Allah tekankan dalam ayat ini. Tapi secara garis besar di sini dilarang mengambil harta seseorang tanpa keridhaannya. Ya, maksud dalam di sini masalah mahar tadi, masalah mahar. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan para suami untuk memberikan mahar kepada istri-istri mereka. Sementara bila si istri memberikan kelonggaran dan toleransi dengan hanya menerima sebagian mahar saja misalnya, haruslah dengan kerelaan hatinya. Yakni harus betul-betul rela. Dalam hal ini, suami sekalipun tidak memiliki dispensasi. Juga ayah, saudara, ataupun itu kesemuanya dalam hal ini sama saja. Yakni tidak boleh turut campur atau mengambil mahar tersebut. Ya, ini hal yang mesti dititik beratkan. Kalau Anda bertanya, lalu kira-kira siapa yang menentukan mahar? Maka boleh didiskusikan antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kalau orang tua, wali wanita, orang tua, kedua belah pihak berdiskusi, berdialog dan mengembalikan setelah itu kepada kedua calon mempelai dan mereka setuju, nggak ada masalah. Yang penting intinya semua dengan kerelaan hati. Dan tentu ini relatif ya, relatif, tidak ditentukan jumlah secara khusus, tidak ditentukan jumlah secara khusus. Tetapi di sini ada penekanan tentang kerelaan. Ya, dan ini juga tergantung kondisi dan keadaan. Misal contoh, di satu komunitas keluarga kaya, ya, baik mempelai laki-laki atau mempelai perempuan, tentu bagi mereka misalnya, karena mereka punya puluhan miliar rupiah, bagi mereka memberikan mahar dengan 1 miliar misalnya, ya, itu kecil. Ada yang menikah dengan memberikan mahar uang cash 1 miliar, ada yang memberikan emas batangan, ada yang memberikan apartemen, 1 unit rumah, 1 unit mobil. Maka itu bagi mereka tidak ada masalah karena memang itu di pandangan mereka normal. Dan ini tidak bisa ditarik tolok ukurnya kepada orang yang menengah misalnya. Menengah misalnya mereka bisanya memberikan mahar dengan misalnya uang 5 juta rupiah, ya, atau 20 juta rupiah misalnya. Ini menengah, ya. Mungkin dengan dia menambahkan emas sekian gram misalnya. Ada ke bawah beda. Dia hanya mampu memberikan seperangkat alat sholat misalnya. Tidak ada uang, gitu kan? Atau dia memberikan sebagian uang kecil, ya mungkin cuman 1 juta rupiah, 2 juta rupiah untuk menghalalkan. Yang jelas teman-teman sekalian, dalam masalah mahar ini juga perlu kita mengingat bahwasanya wanita yang paling sederhana maharnya, dialah yang paling banyak berkahnya. Karena ini bukan transaksi jual beli. Tapi ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya memberikan syarat itu saja. Salah satu syarat pernikahan adalah adanya mahar. Dan ini ditentukan sesuai dengan keridhaan diri. Jadi orang juga calon mempelai laki-laki memberikan dengan kerelaan dia. Ya. Calon mempelai perempuan juga yang menerima dengan kerelaan. Supaya semuanya ini penuh dengan berkah. Ya. Jadi bukan seorang laki-laki hanya memaksakan diri bekerja luar biasa setengah mati. Karena memang dia tidak bisa nikahi wanita yang dia sukai kecuali harus memberikan mahar sekian dan sekian. Nah ini jadi masalah tersendiri. Ya. Subhanallah, banyak sekali di lapangan kita temukan orang yang menikah teman-teman sekalian dengan mahar yang